Betul begitu? Halo? Someone there? Ada orang di sana? Betul, Pak. Oh, oke. Kemarin juga saya berikan 2 buah soal. Saya minta 1 soal untuk Anda presentasikan. Silakan. 1 soal saja, mana terserah yang nomor berapa tuh? 10 atau 11 kalau nggak salah ya? Saya berikan ya. Silakan, 1 orang di antara kalian yang mempresentasikan ya, bagaimana Anda menyelesaikan soal tersebut. Silakan. Silakan. Sudah kerjakan sendiri bukan? PR yang kemarin? Aku malah berdiam. Ayo, silakan. Loh, ini ada orang kok, tapi ditanya diam saja. Kalau sudah Anda kerjakan kan nggak ada masalah sama sekali ya. Halo? Di mana orang-orang di sana? Anybody? Anyone's there? Ayo, ayo kita apa namanya? Nggak usah berlama-lama. Kalau nungguin kayak begini kan nggak jelas nih. Ayo dong. Waduh, saya nggak suka nih kalau saya ngomong sendiri nggak ada responnya. Saya, Pak, tapi saya dibantu sama Naura buat share screen-nya, Pak, karena
laptopnya nggak bisa, Pak. Oh, gampang. Silakan. Bisa tolong diperbesar? Oke. Ya, Pak. Jadi di nomor 16.10 itu ada dua material. Jadi dua materialnya itu ada steel panel sama fiberglass. Nah, yang dicari dari soalnya itu keyflux. Eh, nah, di sini udah diketahui nih eh, K-nya si steel sama K-nya si fiberglass. Terus udah H-nya itu udah dikasih tahu sama soal, H-nya tuh 5 W per meter kuadrat kali K. Terus LP-nya 3, LI-nya 50. Terus langsung cari keyflux itu rumusnya delta T per R total. Terus nyari R totalnya itu 1/H0 ditambah LP per KP ditambah LI per KI ditambah LP per KP ditambah 1/HI. Terus hasilnya tuh 1,487. Terus cari delta T-nya itu T0, T0-nya tuh 25 derajat dikurangi TI-nya 4 derajat. Jadinya segini hasilnya 14,1212 W per meter kuadrat. Begitu, Pak. Coba ke bawah lagi screen-nya. Oh, sebentar. Oh, Anda ngerjakannya 14,12 watt per meter square. Gitu ya. Ya, Pak. Ini baiknya nulisnya gimana nih? Sebentar. Ini kalau kayak begini, ini sebenarnya jadi kurang runut nih. Ya, saya tadi ngelihatnya langsung paling bawah 1,4 itu, padahal ternyata itu bukan yang ditanya ya. Kan yang ditanyakan keyflux, Pak. Cuman R totalnya belum kita ketahui. Jadi R totalnya saya turunin Hmm. buat nyari R totalnya. Ya, 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 ya. Ya, ya, oke, oke, oke. Oke, baik. 25 kurang 4, 1,487. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya Anda menjawab soal seperti ini, tolong tuliskan juga rangkaian analogi rangkaian listriknya. Jadi hambatannya itu yang di mana itu kan ada kan ya? Oh iya, Pak. Gitu ya. Jadi dengan adanya analogi rangkaian listrik itu nanti jadi lebih mudah untuk memahaminya. Kenapa di situ ada R, ini R-nya siapa, kemudian R-nya itu dirangkai secara seri atau paralel, itu jadi akan lebih memudahkan untuk diketahui. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, thank you.
Baik. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. I kuadrat R itu kuadrat. Baik, saudara sekalian, kali ini kita sedikit beralih ke hubungan antara termodinamika dengan perpindahan panas, ya. Jadi keilmuan itu memang nanti akan kait-mengait gitu ya, kait-mengait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti juga Anda akan dihubungkan juga dengan mekanika fluida. Kemudian barangkali nanti juga ada hubungannya dengan kekuatan material dan sebagainya. Kemudian ada hubungannya dengan korosi. Jadi memang nanti keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi Anda jangan kemudian kaget gitu ya. Yang jelas kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, di industri pun kolaborasi itu adalah sesuatu hal yang pasti ada gitu ya. Jadi nggak bisa Anda itu merasa hebat sendiri, tidak butuh bantuan orang lain, itu nggak bisa. Baik. Sekarang saya akan sedikit jelaskan kaitannya dengan termodinamika. Sudah lihat papan tulis saya? Tidak, Pak. Baik. Kita sedikit flashback terkait hal ini. Ada di chapter 15. Ya, chapter 15. Saudara sekalian, kita dalam kenyataannya nanti kalau misalnya kita punya sistem, misalnya ini adalah sistem kita, ya. Maka nanti opsinya adalah jika lingkungan itu memiliki energi yang cukup besar, maka ada kemungkinan energi dari lingkungan yang masuk, gitu ya. Ini kemungkinan. Yang namanya kemungkinan itu bisa iya, bisa tidak. Kemudian kalau misalnya
material yang kita tinjau itu ternyata suhunya lebih tinggi, maka ada kemungkinan energi itu dilepas ke lingkungan. Ya. Yang in itu adalah berarti material kita atau benda yang kita tinjau itu dia akan menerima energi, sedangkan kalau yang keluar itu E0 itu energi out itu jika material yang kita tinjau itu dia melepaskan energi. Kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan energi yang di storage, yang disimpan. Ya. Jadi nanti energi yang di storage itu gimana kira-kira? Kalau Anda punya tabungan, maka akan bertambah dan berkurang, begitu ya? Standar aja kan? Akan bertambah atau berkurang itu standar. Ya. Jadi energi yang berkurang atau bertambah itu atau storage itu, tabungan Anda itu akan dipengaruhi oleh energi yang masuk, kemudian dipengaruhi juga dengan energi yang keluar. Betul begitu bukan? Oke, baik. Nah, kalau tabungan Anda ini, dia itu akan bertambah jika apa? Jika yang masuk ini banyak ya, ya nggak sih? Kalau Anda misalnya bekerja, kemudian Anda dengan pekerjaan Anda itu Anda diberikan apresiasi berupa honor gitu, maka Anda akan menilai bahwa energi input itu adalah sesuatu yang menambah siapa? Menambah tabungan Anda, storage Anda. Begitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya Anda misalnya dengan tabungan Anda itu Anda gunakan untuk keperluan sehari-hari Anda, misalnya untuk ongkos transportasi, kemudian untuk makan sehari-hari. Kalau Anda sudah punya anak atau ya keturunan itu ya, mereka harus sekolah, maka tabungan Anda harus Anda keluarkan. Sehingga di situ nanti energi out atau keperluan-keperluan tadi itu akan bernilai negatif terhadap storage Anda. Betul begitu ya? Ini adalah yang bernilai negatif. Nah, ada satu hal lagi, saudara sekalian, di dalam konsep termodinamika, maka ada yang namanya energy self-generation. Ya. Nah, itu ada EG, energy self-generation. Jadi maksudnya adalah pada material tersebut, pada benda tersebut, dia itu bisa, atau pada benda tersebut, dia itu disisipkan sebuah sistem, sehingga dia itu bisa mengenerate energi sendiri. Ya, misalnya apa? Misalnya kalau di sini Anda ada katakanlah apa ya, filamen listriknya. Nah, ada filamen listrik. Misalnya di sini ada filamen listrik, heater, gitu ya, heater. Nah, itu. Nah, heater itu secara sistem dipandang dari energi panas, maka dia itu sesuatu yang generate energi, ya, mengenerate energi. Nah, nanti dia ini akan berpengaruh terhadap energi yang disimpan. Energi yang disimpan, maka dia itu akan EG. Nah, terhadap storage-nya, terhadap
deposit dari energi, maka dia akan bernilai positif. Nah, begitu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ini adalah sebuah konsep termodinamika yang berlaku pada sebuah sistem di mana sistem tersebut ditinjau secara komprehensif. Kalau sistem itu mendapatkan energi, berarti terhadap storage-nya dia akan bertambah, ya ini nih. Kalau dia ada energi input, maka storage-nya itu akan naik depositnya. Sedangkan kalau dia itu melepas energi, maka storage-nya itu akan berkurang, ya. Di saat yang sama, jika dirinya punya energi self generation, ya, dia punya self generation, maka dia itu akan menambah energi yang dia simpan. Ya. Jadi yang kita tinjau adalah berapa sih energi yang tersimpan dalam material tersebut, atau berapa sih energi yang tersimpan dalam sistem tersebut. Itu tergantung berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar, dan berapa banyak yang di-generated, self-generated. Ya, berapa banyak energi yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi ada 4 komponen. Dan semuanya yang kita lihat itu adalah berapa besar yang akhirnya dia itu masih tersimpan dalam sebuah sistem itu. Ya. Yang terakhir adalah kita lihat berapa sih yang masih tersimpan. Ya. Sebuah contoh misalnya begini. Sebuah contoh. Nah, saya punya teko air. Ya. Sebuah teko air. Di situ namanya teko. Nah, di situ ada pemanas listriknya. Oke, kemudian di sini ada airnya. Yang jadi concern kita adalah berapa sih yang di storage energi dalam teko air itu, ya. Berapa jumlah energi dalam teko tersebut. Di awal misalnya energi yang disimpan oleh air dalam teko tersebut itu ditunjukkan dengan suhunya. Suhunya ketika di awal, katakanlah saya baru ambil atau saya baru tuangkan dari botol air mineral, itu suhunya 25 derajat Celcius. Lingkungan saat itu kurang lebih 27 derajat Celcius. Lingkungan saat itu. Kalau begini, saat ini saja, ya. Bagaimana proses termodinamikanya? Bagaimana? Ingat ya, selalu energi input ditambah dengan energi yang diakibatkan self generation dikurangi dengan energi output itu sama dengan energi yang disimpan pada sistem tersebut, storage. Ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kira-kira ada nggak energi yang keluar? Ada nggak? Ada apa tidak? Adakah? Tidak, Pak.
Ya, bagus. Tidak ada energi yang keluar saat ini. Betul, tidak ada energi yang keluar. Nah, apakah ada energi yang di-generate oleh dirinya sendiri saat itu? Ada juga nggak? Ada juga kah? Tidak ada, Pak. Kenapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Betul. Kenapa? Karena filamen listriknya di situ itu belum saya tancapkan ke stop kontak PLN. Sedangkan bagaimana dengan energi inputnya? Apa ada nggak? Kalau energi inputnya ada nggak? Ada apa tidak? Ada, Pak. Dari mana kalau ada? Dari suhu lingkungannya sih, Pak. Yang 27 itu, Pak. Datang dari suhu 27 derajat lingkungan. Ya, betul. Jadi kala itu, saat itu yang terjadi adalah energi masuk. Ini ya, energi masuk dari lingkungan yang suhunya 27, sedangkan airnya masih suhu 25. Maka secara perpindahan panas, lingkungan akan memberikan kalor, memberikan energi kepada sistem. Oke. Jadi di sini energi input masuk, kemudian akan berpengaruh kepada siapa? Berpengaruh kepada energi storage pada sistem tersebut. Kalau kita tunggu dalam waktu tertentu, maka energi storage itu akan apa nih? Energi storage ini akan bertambah. Siapa yang nambah? Ini energi input. Gitu ya, energi input akan bertambah sehingga apa nanti? Sehingga nanti akan kita lihat dalam waktu tertentu temperaturnya akan naik. Ya, temperaturnya akan naik. Berapa lama? It's matter of time. Itu akan terkait dengan waktu. Naiknya sampai berapa? Naiknya sampai nanti dia sama dengan suhu lingkungan. Ya, naiknya akan sama dengan suhu lingkungannya. Ketika suhunya sudah sama dengan lingkungan, maka itu akan menjadi balance, menjadi setimbang antara suhu sistem dengan suhu lingkungan. Ya, baik. Nah, ketika itu, ini sama dengan 0. Kenapa? Karena memang tidak ada yang di-generated oleh dirinya. Ini juga sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar. Ya, tidak ada yang keluar ke lingkungan. Energi out-nya tidak ada. Ini sama dengan 0. Yang ada hanya dia, energi yang masuk ke dalam dirinya. Sehingga kalau ini 0, kemudian ini 0, gitu ya, maka kita lihat energi yang di storage, energi yang disimpan itu akan ditambah atau diberikan oleh lingkungan sehingga nanti ini akan naik. Jelas sampai situ ya? Oke, baik. Sekarang kasusnya adalah saya punya sistem yang sama seperti tadi.
Ya, kita lihat lagi energi input plus energi generated dikurangi energi output sama dengan energi yang di storage, yang disimpan. Ini sama, ada airnya, kemudian sama-sama 25 derajat Celcius. Kali ini, ya, pada sistem tersebut saya sudah hubungkan dengan stop kontak PLN. Nah, sudah terhubung nih. Ya, udah saya tancapkan. Suhu lingkungan masih 27 derajat Celcius, sama. Gitu ya. Nah, setelah saya diamkan beberapa waktu, ternyata dia ini mendidih. Mendidih itu menjadi 100 derajat Celcius. Begitu 100 derajat Celcius, boiling, maka ini sesaat itu langsung putus. Tetapi ini sudah 100 derajat Celcius. Biasa kan gitu ya? Ya nggak? Nah, yang saya tanyakan adalah ketika dia itu masih charging itu berarti teko listriknya itu masih melakukan proses, belum stop. Kira-kira apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi pada persamaan ini? Gimana nih? Apa yang terjadi? Kita mulai dari energi out. Oh, sorry, dari energi in. 25 ditancepin langsung deh tuh. Ini menyebabkan apa? Bagaimana dengan energi generation-nya? Kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana? Halo. Dari keterangan saya tadi gimana jadinya? Bagaimana ketika dia dihidupkan? Ada orang nggak sih di sana? Ada Pak, energi generalnya jadi naik Pak, jadi ada mempunyai nilai Pak. Oke, berarti ketika listriknya ditancapkan, maka ini akan bernilai positif, ya, dan kemudian akan disimpan oleh energi storage-nya, ya, oleh sistemnya ini, dia akan menyimpan. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan temperatur yang naik, gitu ya, dari 25 kemudian mendekati 100 derajat Celcius. Itu yang terjadi kan ya? Oke. Nah, begitu suhunya 27, misalnya di sini 27 nih, ya. Maka ini kan sudah setimbang. Maka ketika itu tidak ada energi yang masuk dari lingkungan maupun tidak ada energi yang keluar dari sistem. Kenapa? Karena sesaat dia pernah mencapai 27 derajat Celcius. Begitu ya. Nah, tetapi itu kan 27 derajat Celcius terjadinya sesaat.
kemudian dia naik lagi menjadi 28, 29, dan seterusnya. Dan ketika itu tidak ada lagi energi input ya dari lingkungan. Kenapa? Karena suhu dia itu sudah lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan. Yang terjadi adalah justru energi outputnya itu yang terjadi. Jadi begitu suhu sistem dalam teko listrik itu misalnya 28, mulai 28 ini justru ada energi yang keluar, energi out. Yang ini 0. Nah, saat itu saudara sekalian, tinggal kita lihat mana yang lebih besar antara energi generation dengan energi output, mana yang lebih besar. Jika energi generation itu lebih besar, maka yang terjadi apa? Sekarang yang kita lihat adalah yang ini, ya, yang ini nih. Kita lihat, ini tadi sudah 0, ya. Yang terjadi sekarang hanya komponen ini saja. Yang mempengaruhi dengan energi storage itu hanya berapa besar energi generation dan berapa besar energi out, energi yang keluar. Kalau energi generation-nya lebih besar dengan energi out dibandingkan energi out, maka yang terjadi adalah energi yang disimpan itu akan selalu bertambah. Ya. Kalau energi generation-nya itu lebih besar dibandingkan dengan energi out, maka energi storage-nya yang tersimpan di dalam sistem ini akan selalu bertambah. Pada kenyataannya, ya, karena listriknya ini dayanya cukup besar, maka yang terjadi itu yang ini. Kemungkinannya ada 3 sebenarnya. Nah, energy generation itu sama dengan energi out. Yang ini yang lebih besar, atau yang ketiga adalah energy generation itu lebih kecil dibandingkan dengan energi out. Itu 3 kemungkinan. Oke, jadi kemungkinannya adalah energy generation lebih besar dari energy out, atau energy generation sama dengan energy out, atau satu lagi adalah energy generation lebih kecil dibandingkan dengan energi out. Ya, sekarang kita lihat, kita tinjau itu di persamaan yang energy generation positif dikurangi dengan energy out negatif, dia karena keluar, sama dengan energi yang disimpan dalam sistem storage. Yang energi in sudah kita hapus ya dalam konteks yang tadi ya, karena suhu lingkungan itu 27 derajat Celcius, sedangkan suhu dari air di dalamnya itu sudah lebih besar dari 27 derajat Celcius. Nah, untuk itu saudara sekalian, yang ini nanti akan menyebabkan energi storage-nya naik. Ya, kenapa naik? Karena yang keluar ya itu dikalahkan dengan energi yang di-generate oleh dirinya sendiri, oleh sistem itu. Ya, ibaratnya Anda itu pengeluaran Anda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasil usaha Anda. Ya, hasil usaha Anda. Anda punya kontrakan, Anda punya mobil sewaan, gitu ya. Itu ibaratnya ini deh, Anda nggak usah kerja lagi, kemudian pendapatan terus datang, passive income deh istilahnya, gitu ya. Kalau yang tadi itu mana? Nah yang ini nih, sorry. Nah yang ini nih ibaratkan passive income, ya. Ini pengeluaran Anda, ini hasil usaha Anda,
ya, Anda kerja, Anda punya bisnis, itu energi input. Sedangkan energy generated, self generation, itu sebut saja seperti passive income. Anda punya kontrakan, Anda punya mobil sewaan, itu yang dimaksud dengan self generation. Nggak perlu repot-repot lagi gitu ya, kemudian Anda sudah dapatkan itu. Nah, sekarang saudara sekalian, kalau energi self generation itu lebih besar dibandingkan dengan energi output, maka otomatis nanti storage-nya itu akan naik, ya. Ditunjukkan dengan apa? Suhunya naik terus. Loh, kok naik terus padahal ada energi output gitu ya? Ya, energi outputnya memang ada, tapi nggak seberapa. Nah, kasus kedua ini adalah energy generation-nya itu sama dengan energi output, gitu ya. Kok bisa? Ya bisa saja. Kan tergantung energi listriknya. Energi listriknya akan Anda berikan berapa watt. Kalau misalnya tadi pemanas air energinya itu katakanlah 500 watt, maka energi generation-nya itu pasti lebih besar dibandingkan dengan energi output. Tetapi kalau misalnya energi generation-nya itu menggunakan daya listrik yang besarnya itu hanya katakanlah 25 watt, maka bisa saja energi storage-nya itu akan apa tuh? Konstan. Akan konstan. Kenapa? Karena ini sama. Yang di-generate dengan yang dilepas itu besarnya sama. Sehingga nanti suhunya tidak naik-naik lagi gitu ya. Ya, suhunya tidak naik. Konstan aja segitu. Nah, sebaliknya, jika energi yang self-generated itu lebih kecil dibandingkan dengan energi output, maka dia itu akan turun. Ya, akan turun. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kapan terjadinya? Ya, kalau kita lihat kasus ini tadi, saya gambar lagi deh. Kalau kasusnya seperti ini tadi, ya, ini kan kalau lingkungan biasanya tetap ya, misalnya ditetapkan 27 gitu ya, maka lingkungan itu akan 27 terus. Kecuali misalnya ada pemanasan global, maka nanti akan naik menjadi 28. Ada musim dingin, dia menjadi 16 derajat Celcius misalnya. Kalau musim duren kira-kira mempengaruhi suhu lingkungan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya. Kalau musim hujan sama musim panas aja ya yang akan mempengaruhi suhu lingkungan ya. Musim duren, musim layangan gitu ya. Itu tidak mempengaruhi suhu lingkungan. Baik. Nah, saudara sekalian, ketika suhunya sudah tercapai 100 derajat Celcius, kemudian ini arus listrik mati otomatis karena sudah boiling. Nah, sekarang kalau kita tinjau energi input dikurangi dengan ditambah dengan energi self generation dikurangi dengan energi output sama dengan energi yang di storage gitu ya. Tadi kan waktu ini masih terhubung gitu ya, listrik masih terhubung, maka energi generation itu masih lebih besar dibandingkan dengan energi output ya. Makanya apa? Makanya suhunya terus naik sampai 100 derajat Celcius. Tetapi kalau sudah boiling, ini terputus, maka ini berikutnya menjadi 0. Yang ini tadi sudah menjadi 0. Gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah tinggal ini nih, tinggal ini. Energi output saja, energi output. Kenapa output? Karena 100 derajat itu lebih besar dari 27 derajat, sehingga perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah.
Ya. Itulah makanya di situ terjadi energi output. Karena energinya keluar terus gitu ya, maka lama-lama gimana tuh yang disimpan oleh sistem, maka lama-kelamaan suhunya akan turun gitu ya. Nanti suhunya akan turun, temperaturnya akan turun. Wah, ini kopinya kenapa nggak panas gitu ya? Ya karena awalnya kopinya itu dibikin ketika airnya masih mendidih. Begitu didiamkan, lama-kelamaan airnya nggak panas lagi gitu ya, maka Anda protes, ini kopi kok bikin kopi begini sih itu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang ada energi yang dilepas. Bisa difahami sampai sini? Baik. Saudara sekalian, barangkali sampai di sini dulu kuliah kita terkait dengan sistem yang dirinya itu memiliki storage energi yang tersimpan, dan energi yang tersimpan itu bisa saja dia bertambah. Bertambahnya energi yang tersimpan itu kemungkinannya dua, yaitu pertama dari energi input dan energi yang self-generation. Ya, tapi ada juga kemungkinan di mana energinya itu akan berkurang. Kenapa? Karena ada energi output. Ya, tapi ada juga kemungkinan di mana, ya, kalau misalnya saya tulis lagi di sini, energi in plus energi self-generation dikurangi dengan energi output sama dengan energi yang disimpan. Ya. Ini ada kemungkinan juga dia itu 0, yang ini juga 0, di sini pun 0. Ya. Sehingga energi yang di storage itu akan konstan. Segitu-gitu aja, konstan. Kenapa konstan? Karena tidak ada yang tidak ada energi yang didapatkan dari lingkungan, dia juga tidak melepas energi, dan dia juga tidak menghasilkan sendiri energi. Ya, tidak menghasilkan energi. Nah, kondisi seperti itu bisa terjadi jika apa? Jika misalnya Anda punya sistem, dan kemudian sistem itu Anda isolasi dengan sangat baik. Ya, ini Anda isolasi. Ya, sehingga kalau misalnya di dalam sistem itu Anda punya energi ditandai dengan suhunya 50 derajat Celcius, karena isolasinya baik, maka tidak ada energi yang masuk maupun tidak ada satupun energi yang keluar. Ya, ini energi in-nya 0, energi out-nya juga 0, dan di dalamnya pun tidak ada self-generator energy. Contohnya pada apa nih kalau begini nih? Contohnya pada termos, Pak. termos. Betul sekali. Termos itu ada termos panas, ada termos dingin nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, jadi kalau pada termos, kondisinya adalah energi storage-nya konstan. Anda masukkan air panas, katakanlah suhu 50 derajat Celcius, yang hangat gitu ya, maka sampai kapanpun akan 50 derajat Celcius dengan catatan apa? Catatannya adalah isolasinya baik, sehingga tidak ada energi yang keluar, tidak ada
energi yang masuk, gitu ya. Bisa difahami sampai situ konsep termodinamika? Insya Allah bisa, Pak. Mantap. Baik, sampai di sini dulu kuliah kita. Nanti soal untuk PR-nya akan saya sampaikan ya. Anda lihat di e-learning, mudah-mudahan siang ini saya sudah bisa tambahkan di assignment untuk tugas Anda selama pekan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saudara-saudara sekalian. Sehat semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah pekan depan kita sudah bisa jumpa secara tatap muka langsung. Pak. Assalamualaikum. Ya, ada pertanyaan silakan. Perihal absen itu gimana ya, Pak? Oh iya. Nanti itu kalau nggak salah saya setting 7:30 deh. Nanti Anda 7:30 join aja tuh. Join e-learning kemudian isikan daftar hadir Anda. Gitu ya. Baik, Pak. Kalau begitu, Baik, terima Pak. kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan silakan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Turu, cowok, turu.